Nama lengkap nasab beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina Al-Balkhi, kemudian Al-Bukhari. Nama Sina sendiri adalah nama leluhur jauh beliau, sehingga gelar Ibnu Sina berarti keturunan dari Sina. Ayahnya bernama Abdullah, berasal dari kota Balkh yang kini masuk wilayah Afghanistan. Beliau adalah seorang pejabat terpelajar yang bekerja di bawah pemerintahan dinasti Samaniyah dan menjabat sebagai pengelola wilayah Harmaitsan yang berdekatan dengan ibu kota Bukhara. Ibunya bernama Sitara, penduduk asli daerah Bukhara yang berhati lembut dan sederhana. Setelah ayah dan ibunya menikah, mereka menetap di desa Afsyana, di mana kemudian Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi. Tidak lama setelah kelahiran beliau, hadir pula adik laki-laki beliau yang menjadi teman tumbuh kembangnya di masa awal. Keluarga ini kemudian pindah menetap ke pusat kota Bukhara saat Ibnu Sina berusia sekitar 5 tahun. Kota itu kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang sangat besar, tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru negeri. Ayah beliau sangat mencintai ilmu dan selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi kedua putranya, sehingga suasana rumah tangga selalu dipenuhi dengan diskusi dan pembelajaran. Sejak usia sangat kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Beliau memiliki daya ingat yang sangat kuat dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam terhadap segala sesuatu yang dilihat dan didengar. Beliau belajar membaca dan menulis dengan sangat cepat, serta senantiasa duduk menyimak pembicaraan para guru dan tamu ayahnya dengan penuh perhatian. Beliau mulai mendalami Al-Quran sejak dini, dan di usia yang belum genap 10 tahun, beliau sudah hafal seluruh isi kitab suci itu dengan sempurna, serta menguasai dasar-dasar ilmu agama, bahasa Arab, dan sastra. Selain itu, beliau juga mempelajari aritmatika dan hitungan dari seorang pedagang yang dikenal keluarganya, serta mulai mengenal logika dan pengetahuan lainnya di bawah bimbingan para guru yang didatangkan ayahnya. Di masa kecil ini pula, meskipun lingkungan keluarga dan ayahnya memiliki pandangan pemikiran tertentu, Ibnu Sina dengan kecerdasan akalnya mampu menempuh jalan kebenaran sendiri dan berpegang teguh pada pemahaman agama yang lurus sesuai mazhab Hanafi yang dianut oleh masyarakat luas. Masa kecil yang penuh dengan cahaya ilmu ini menjadi pondasi kokoh yang kemudian membawa beliau menembus batas-batas pengetahuan manusia di masa yang akan datang. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, dikenal di dunia barat dengan sebutan Avicenna, dan dijuluki sebagai Syekh Ar-Rais atau pemimpin para guru serta bapak segala dokter. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau sekitar tahun 980 Masehi di desa Afsyana yang berdekatan dengan kota Bukhara, kini masuk wilayah negara Uzbekistan, pada masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Ayahnya bernama Abdullah, seorang pejabat pemerintahan yang terpelajar dan berasal dari kota Balkh, sedangkan ibunya bernama Sitara, penduduk asli daerah Bukhara. Sejak kecil keluarga beliau pindah menetap ke pusat kota Bukhara yang saat itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat bersinar di kawasan Asia Tengah. Sejak usia sangat muda, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan daya ingat yang nyaris tidak tertandingi. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal seluruh isi Al-Quran dan menguasai dasar-dasar ilmu agama serta pengetahuan umum. Beliau kemudian mempelajari matematika, geometri, logika, dan filsafat di bawah bimbingan para ulama dan cendekiawan terkemuka saat itu. Ketika mendalami karya filsafat besar seperti tulisan Aristoteles, beliau sempat merasa bingung dan belum sepenuhnya paham hingga beruntung menemukan buku karya Al-Farabi yang menjelaskan maksud hakikat pemikiran tersebut, sehingga hati dan pikirannya terbuka lebar dan beliau mengakui Al-Farabi sebagai guru rohaninya yang kedua. Beliau mulai menekuni ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Dan dalam waktu yang sangat singkat sudah mampu mempraktikkannya serta merawat orang sakit, bahkan sering membantu mereka yang miskin tanpa meminta imbalan apapun. Ketenaran beliau sebagai tabib handal bermula ketika berusia 17 tahun, di mana beliau berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita Nuh bin Mansur, penguasa dinasti Samaniyah yang saat itu tidak kunjung sembuh meski sudah diperiksa oleh banyak dokter.
Sebagai tanda terima kasih, penguasa itu memperbolehkan Ibnu Sina memanfaatkan perpustakaan istana yang sangat lengkap dan berisi naskah-naskah langka yang semakin memperluas wawasan beliau ke berbagai bidang ilmu lain seperti fisika, astronomi, hukum Islam, teologi, hingga ilmu kimia dan sastra. Setelah dinasti Samaniyah runtuh, kehidupan Ibnu Sina berubah menjadi penuh perjalanan dan tantangan. Beliau berpindah dari satu kota ke kota lain seperti Gurganje, Gorgan, Rai, hingga Hamadan, mengikuti perubahan kekuasaan dan keadaan politik yang bergejolak. Di Hamadan, beliau sempat diangkat menjadi penasihat negara dan menjabat sebagai menteri. Namun kemudian terlibat perselisihan politik yang membuat beliau pernah dipenjara dan harus hidup dalam pelarian. Di tengah kesibukan mengurus urusan negara, merawat pasien, serta menghadapi resiko keamanan, beliau tetap tidak berhenti menulis dan mengembangkan pemikirannya. Bahkan banyak karya besar yang beliau susun saat berada di dalam penjara atau dalam perjalanan dengan cara mendiktekan isi tulisan kepada murid setianya, Abu Ubaid al-Juzjani, yang kemudian menyempurnakan catatan hidup beliau setelah beliau wafat. Karya terbesar dan paling abadi yang dihasilkan Ibnu Sina adalah kitab Al-Qanun fi at-Tibb atau Hukum Kedokteran, sebuah ensiklopedia raksasa yang merangkum seluruh ilmu kedokteran masa itu, melengkapinya dengan pengamatan dan penemuan baru, serta mengaturnya secara sistematis. Buku ini menjadi rujukan utama di dunia Islam dan seluruh universitas di Eropa selama lebih dari 700 tahun, hingga abad ke-17. Dan di dalamnya beliau menjelaskan secara rinci tentang sifat berbagai penyakit, cara penularan, metode pengobatan, hingga sifat ribuan jenis obat dari tumbuh-tumbuhan dan bahan alam lainnya. Karya besar lainnya adalah kitab Asy-Syifa yang membahas filsafat, logika, fisika, dan teologi, serta buku Al-Isyarat wa At-Tanbihat yang berisi panduan mendalam tentang jalan menuju kebenaran dan makrifat bagi para pencari ilmu. Selain itu, beliau juga menulis tentang musik, puisi, dan berbagai risalah kecil tentang masalah ketuhanan, jiwa, dan takdir. Dalam pemikiran filsafat, Ibnu Sina menyatukan pandangan rasional filsafat Yunani dengan ajaran agama Islam yang murni. Beliau memperkenalkan konsep penting tentang perbedaan antara wujud dan esensi, serta membedakan antara zat yang ada karena dirinya sendiri, yaitu Allah, yang maha perlu ada, dan zat yang ada karena sebab lain, yaitu seluruh makhluk. Beliau juga menjelaskan hakikat jiwa manusia yang abadi dan tidak terikat oleh tubuh materi, serta menyusun argumen yang kuat tentang keberadaan Tuhan yang menjadi rujukan bagi para ulama dan filsuf setelahnya, baik di dunia Islam maupun di Barat. Sepanjang hidupnya, Ibnu Sina dikenal sebagai sosok yang sangat tekun, jarang menyia-nyiakan waktu, dan selalu berusaha mengabdi ilmunya demi kemaslahatan manusia. Beliau tidak pernah menikah dan memilih mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menuntut serta menyebarkan ilmu pengetahuan. Di akhir hayatnya, saat menderita penyakit radang usus yang semakin parah, beliau menolak untuk diobati lagi dan berkata bahwa tidak ada gunanya melawan takdir, serta membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin, membebaskan hamba sahayanya, dan menghabiskan waktu dengan bertobat serta membaca Al-Quran. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 428 Hijriah atau Juni tahun 1037 Masehi di kota Hamadan, Iran, dalam usia 58 tahun, dan makamnya masih dikunjungi hingga saat ini sebagai tempat penghormatan bagi salah satu putra terbaik peradaban manusia. Warisan pemikiran dan ilmu pengetahuan beliau menjadi jembatan penting antara masa lalu dan masa depan, serta memberi cahaya bagi perkembangan sains dan kearifan di seluruh dunia hingga zaman sekarang.